Oke, kita lanjutkan di soal nomor 26 ya. 20 soal 2 soal nomor 26 ini ada gambar tumbuhan. Nah, dia itu perhatikan ya, dia itu kayak condong ke arah cahaya gitu ya. Nah, tumbuhan yang di sini tuh jenisnya anggrek ya, jenisnya epifit. Mengarah ke cahaya matahari. Tuh dari melengkungnya itu batangnya ya. Nah, yang ditanya ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar tersebut, ada ciri tumbuh beradaptasi, memerlukan cahaya, menanggapi rangsang. A, B, C, D ini semuanya benar, semuanya itu ciri makhluk hidup, tetapi yang lebih ditonjolkan oleh gambar tersebut adalah bahwasanya si gambar tersebut tuh menanggapi rangsangnya ya, bukan yang memerlukan cahaya. Tapi ibaratnya kalau dia nggak condong ke situ, dia kan tetap dapat cahaya juga. Tapi kenapa dia condongnya ke situ, ke arahnya situ, berarti dia menanggapi rangsang dari cahaya matahari. Jadi dia tuh kayak pengen ke arah mataharinya itu, condongnya itu. Jadi jawabannya D. Ya, kita soal ke 27. Ini ada Hydrilla verticillate, merupakan tanaman yang hidup di dalam air, terus bla bla bla. Berarti kan kita bisa simpulkan bahwasanya antara hidrilla dan air dia itu simbiosisnya mutualisme, sama-sama menguntungkan ya. Nah, sekarang kita lihat di gambar A, B, C, D mana yang termasuk simbiosis mutualisme. Yang gambar A ini adalah gambar cacing tanah dan air. Dan tanah ya, cacing dan tanah. Dia itu simbiosis mutualisme, sama-sama untung. Yang B ini adalah anggrek dan pohon. Jadi simbiosisnya komensalisme. Anggreknya untung tapi pohonnya juga nggak rugi, nggak untung. Netral ya si pohonnya ya, biasa aja. Yang C ini tumbuhannya namanya tali putri dan tumbuhan inangnya. Nah, ini dia parasitisme ya, karena yang dililit sama si tali putri ini biasanya tuh tumbuhannya tuh jadi kurus, terus nggak dapet nggak dapet nutrisi gitu. Yang keempat, semut dan daun ini maksudnya simbiosis parasitisme. Kenapa parasitisme? Karena kita lihat di daunnya tuh dia mengalami layu daun, jadi mati, kan rugi ya si tumbuhannya. Kalau si semutnya sih untung, dia punya rumah, tapi punya rumahnya tuh dengan merusak. Nah, berarti dia tuh simbiosis parasitisme. Jadi yang pas itu adalah yang A jawabannya. Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 28. Ini soal nomor 28 tuh soal penerapan gitu ya, dan kehidupan sehari-hari. Ada sebuah paragraf yang menguraikan tentang COVID-19 dan juga ada tabelnya. Tabel grafik ya. Nah, yang perlu dicermati kalau ada soal panjang kali lebar kayak gitu ya, kita lihat dulu di soalnya apa yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan itu pemanfaatan bioteknologi alternatif yang dia itu efektif dan dilaksanakan secara massal. Itu yang mana? Ada A, B, C, dan D. Kita lihat ya. COVID-19 itu jenisnya virus. Jadi virus tuh nggak pakai antibiotik. Ini salah yang D. Jadi antibiotik itu untuk bakteri ya, bukan virus. Jadi jawabannya kalau bukan A ya B ya C. Kita lihat dari A, B, C itu yang efektif dan bisa dilakukan secara massal, bareng-bareng banyak orang langsung sekali waktu, itu artinya massal ya, adalah yang C. Karena yang plasma sama antibody itu kayak kita memerlukan sumsum dari penyintas COVID. Jadi yang udah pernah kena COVID dan udah sembuh itu diambil cairan sumsumnya. Nah, itu baru diambil, kan kita perlu ngambilin satu-satu, kita juga perlu penyintasnya. Jadi nggak bisa efektif dan nggak bisa massal ya. Jadi yang paling pas itu yang C, pembuatan vaksin. Jadi kalau vaksinnya udah ada, bisa disuntikan sekali waktu banyak orang. Itu efektifnya di situ ya. Oke, selanjutnya soal nomor 29. Ini ciri khusus makhluk hidup, kunci determinasi ya. Jadi ada tumbuhan ini, terus kunci determinasinya tuh yang apa? Kita lihat. Kalau tumbuhan tersebut berarti satu, dia tuh punya akar batang, nggak punya, berarti 1B ini ya, 1B. Kalau sudah B berarti langsung
Kok 1B, 1A, ya maaf ya. Tadi 1A dia tuh memiliki akar, batang, dan daun. Oh ya, kalau 1A berarti langsung lanjut ke nomor 2. Ini nomor 2. Dia memiliki bunga atau enggak? Memiliki bunga. Berarti dari nomor 2A langsung ke nomor 4. Kita lihat di nomor 4. Bijinya berkeping 1, berarti 4A. Kalau 4A berarti langsung lompat ke nomor 5 ya. 5 dia itu punya daunnya berbentuk pita, tulang daun sejajar, 5A. Dan dia tuh termasuk Gramineae. Gramineae itu nama lain dari rumput-rumputan ya. Jadi jawaban yang tepat tuh satunya A, kemudian langsung ke 2A, 3-nya nggak usah. Kemudian 4-nya A, kemudian 5 juga A. Jawaban yang tepat adalah A. Banyak sekali A di sini ya. Jadi caranya gitu, kita cocokkan satu-satu dengan sifat dari tumbuhannya itu ya. Oke, soal terakhir yang kita bahas, soal nomor 30. Ini ada banyaknya sampah organik bla bla bla, terus dimanfaatin sapi. Terus ada fakta-fakta yang kita dapat, ini fakta-faktanya. Terus yang ditanyakan itu dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Oke, sebentar. Dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Ini ya, jadi di antara 1, 2, 3, 4 ini yang dampaknya itu terhadap lingkungan dan kesehatan yang mana? Yang nomor 1, banyak dihasilkan gas metan. Ini lingkungan ya. Gas metan itu dia kayak penyumbang yang bikin global warming. Jadi selain gas metan, gas karbon dioksida itu yang bikin global warming dan efek rumah kaca. Oke. Yang 2, produksi daging yang didapatkan lebih banyak itu ke ekonomi. Bukan ya. Tadi kan yang ditanya lingkungan sama kesehatan. Yang ketiga, salmonella dari sampah ikutan makan sapi ini juga lebih ke ekonomi ya, maksudnya nggak ada hubungannya dengan kesehatan juga. Ya kesehatan si sapi, bukan kesehatan konsumen ya. Oke, yang keempat, apa ini? Daging sapi mengandung timbal. Nah, ini berpengaruh terhadap kesehatan konsumen atau manusia. Jadi di TPA, kalau kita tahu di TPA Piungan itu ya, itu kan banyak sapi-sapi, bukan di Piungan aja sih, di manapun, termasuk sapi dari India pun ya. Itu tuh mereka makan sampah, dan sampahnya tuh kita nggak tahu sampah apa saja. Bisa jadi yang dimakan tuh dia ada timbalnya. Nah, timbal ini kalau dimakan si sapi dia tidak akan terurai, jadi ngendap di dagingnya. Bukan hanya sapi sebenarnya ya, jadi termasuk ikan-ikan laut atau ikan sungai juga yang airnya tuh tercemar timbal, maka timbalnya itu akan mengendap di daging dan lemak dari hewan-hewan tersebut dan gak bisa diurai. Apalagi kerang, itu juga timbalnya banyak banget karena kerang itu kayak menyerap racun dari air-air. Jadi hati-hati kalau makan ikan ataupun daging-daging yang nernaknya atau diambilnya tuh dari lingkungan yang kurang bagus, yang polusinya banyak, itu nanti bisa jadi mengandung timbal dan itu bahaya banget untuk kesehatan karena kan karsinogenik, bisa bikin kanker ya. Oke, alhamdulillah pembahasannya sudah sampai soal nomor 30 ya. Nanti kalau masih ada yang belum paham silakan ditanyakan. Untuk pembahasan soal nomor 31 sampai soal nomor 40 nanti ya, insya Allah hari Senin akan Ibu buatkan. Terima kasih, semangat belajar dan jaga terus kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.